Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, pemirsa yang dirahmati Allah, bulan ini adalah bulan Ramadan yang penuh mulia, yang penuh berkah, lagi mulia. Dan tentu saja bulan Ramadan ini banyak sekali umat muslim yang secara antusias menyambut kedatangannya. Dan sangatlah merugi ya bagi orang-orang yang tidak memanfaatkan bulan suci ini. Karena di dalamnya penuh dengan keberkahan, penuh dengan pahala, penuh dengan ampunan. Dan tak terasa pada bulan ini sudah menjelang pertengahan bulan Ramadan, dan kita kembali akan menyambut kepada satu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan, yaitu Nuzulul Quran. Nah, alhamdulillah pemirsa yang di rumah online maupun yang ada di studio, kita kembali hadir program Cerah Hati, Senang di Hati. Jadi program ini adalah program Cerah Hati. Sebetulnya kita sudah lama ya, semenjak pandemi kita tidak bersua lagi karena memang kondisi seperti itu mengharuskan kita untuk istirahat mungkin. Tapi alhamdulillah Allah telah memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir di sini ya. Sekali lagi Bu, Cerah Hati, Senang di Hati. Alhamdulillah. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya ditemani oleh dibersamai oleh seseorang yang luar biasa, seorang ibu yang berprestasi dan kapasitasnya luar biasa lah ya di Kabupaten Cianjur ini. Tentu sebelumnya saya akan menyapa dulu kepada ibu-ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari tamu-tamu yang luar biasa ini, perempuan semua ya. Kenapa ini perempuan semua? Karena ini hari ini ya, kita ini adalah sedang memperingati Hari Besar Nasional. Hari apa Bu? Ada yang tahu? Hari Kartini, 21 April ya. Alhamdulillah, oleh karena itu kita juga menghadirkan ibu-ibu di sini dan ibu narasumber kita yang akan memberikan materi kepada kita semua, pencerahan kepada kita semua seputar perempuan gitu ya. Dan sebelumnya saya perkenalkan dulu mungkin ya ibu-ibu yang ada di sini. Ini dari rombongan WPUI, Wanita Persatuan Umat Islam, Masya Allah, Alhamdulillah. Kemudian ada juga perwakilan dari PII, yaitu Pemuda Islam Indonesia ya, Wilujeng Sumping. Dan di sini ada tuan rumah, mungkin di sini ada perempuan-perempuan berdaya RKI, Rumah Keluarga Indonesia ini yang berbaju-baju oranye, ada juga yang berbaju yang berkerudung oranye, kemudian ada juga yang berkerudung ungu ya. Nah, itu alhamdulillah ya. Terima kasih kepada ibu-ibu semua yang telah membersamai kami di sini ya. Kami berdua gitu ya. Dan insya Allah baiklah pemirsa yang di rumah, kita akan langsung kepada pokok acara kita. Dan tema kali ini adalah peran wanita dalam Islam dengan aktivitasnya di bulan Ramadan. Nanti mungkin akan dijelaskan bagaimana peran wanita dalam Islam. Namun sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu profil dari narasumber kita kali ini, yaitu Ibu Hajah Dr. Randa Dede Rahmah, MSI. Mungkin di Cianjur ada yang sudah terkenal sebetulnya gitu ya, Masya Allah, karena dengan prestasinya di masa yang lalu ya, tahun 90-an gitu ya, luar biasa. Kemudian tempat dan tanggal lahir beliau di Cianjur, tanggal 20 Desember 1962. Beliau beralamat di Kampung Manglad, Desa Sukawangi, Kecamatan Warung Kondang, Cianjur. Kemudian pendidikan SD-nya di Cianjur, yaitu SD Ibu Jenab 2. Kalau saya di Ibu Jenab 1, Umi ya. Kemudian MTS dan MA-nya di Sukabumi ya, pesantren, yaitu Al-Masturiyah. Dan pendidikan terakhir beliau melanglang buana ke Jakarta, yaitu di IAIN. Alhamdulillah. Pengalaman organisasi Umi ini yaitu sebagai Ketua Wanita Persatuan Umat Islam Kabupaten Cianjur.
Kemudian pekerjaan beliau adalah Kepala Madrasah MTS As-Sulaimaniyah tahun 2002 hingga sekarang. 20 tahun, bayangkan ya, subhanallah, masih diberdayakan ya, karena swasta. subhanallah, Swasta. tidak ada ini ya, tidak ada aturan Sekolah sendiri. ya, sekolah sendiri. Masya Allah, pemilik ya, pemilik subhanallah. Nah, kemudian pengalaman Umi Dede ini adalah Masya Allah, MTQ pernah menjuarai lomba MTQ ya, tingkat nasional tahun 1991. Masya Allah. Tingkat ASEAN. Nanti di akhir kita coba ya minta Umi Dede untuk tilawah. Nggak sabar nih ya, luar biasa. Dan status Umi Dede ini alhamdulillah menikah dikaruniai 2 orang anak dan 2 cucu. Dan hobi beliau Masya Allah luar biasa ini, tilawah Al-Quran ya. Dan ini cocok sekali ini di bulan Ramadan, karena bulan Ramadan ini adalah bulan Al-Quran, Syahrul Quran, diturunkannya Al-Quran. Baik pemirsa, ibu-ibu yang ada di studio dan pemirsa di rumah, kita tak berpanjang waktu, kita langsung saja menyimak paparan materi dari Umi Dede. Monggo silakan Umi. Assalamualaikum, sehat Umi? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih. Iya, langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Teh Ela ya. Teh Ela ini subhanallah adalah seorang yang berkecimpung dalam pendidikan ya di Al-I'anah, kalau tidak salah, bahkan bapaknya ya, ramaknya itu adalah subhanallah guru saya, Ustadz Nasikin Kosnu. Allahumma yarham. Umi yang guru saya. Karena awal dari sekolah itu TK itu di Al-I'anah, alhamdulillah. Dan tadi nambah dari apa istilahnya itu pribadi itu ya, dan saya PNS ya. PNS itu diberi oleh Kanwil Jawa Barat karena hadiah dari MTQ itu. Dia tanya mau di mana kamu, saya bilang. Dia bilang mau di mana katanya. Berkah Al-Quran. Saya pengen di Cianjur, mau di mana? Di Al-I'anah. Masya Allah. Jadi saya definitif ya, definitif di SMA Al-I'anah dulu itu ya. Yang sekarang jadi sudah Al-Azhari ya, di Al-Azhari di Cianjur itu. Alhamdulillah itu sedikit ya. Alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Teh Ela yang telah memberikan waktu kepada saya, kesempatan ya untuk pertama silaturahim, bertemu dengan Teh Ela, dengan DPD PKS, dengan ibu-ibunya BPKK PKS ya. Juga saya membawa rombongan ini, rombongan yaitu dari Ormas Wanita PUI yang kebetulan ya saya sebagai ketuanya, sebagai ketua wanita PUI Kabupaten Cianjur. Alhamdulillah. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah hadir di tempat ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dan rahmat, ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teteh ya, saya tuh baru pertama kali ya seperti ini, tapi saya berusaha ya, semangat ya, karena perempuan ya, perempuan harus semangat. Dengan adanya peringatan ya hari besar RA Kartini itu, subhanallah ya, membawa kita semuanya menjadi ada rasa yang lebih ya, semangat ya untuk sama-sama berjuang memperjuangkan hak-hak wanita, terutama di
terutama di keluarga, juga di masyarakat, di Cianjur ini. Dalam kesempatan ini saya akan membahas sedikit tentang bagaimana RA Kartini itu sendiri hubungannya dengan Islam ya, karena kita ini orang Islam. Bagaimana peran Kartini sebagai pejuang Islam untuk mempelopori pejuang Islam yang tadinya tidak punya harga diri mungkin ya, tidak dihormati, tidak dihargai, tapi dengan adanya beliau alhamdulillah ya, perempuan itu menjadi terangkat derajatnya sebagai pelopor wanita. Tetapi bukan hanya Kartini saja mungkin ya. Di Jawa Barat siapa tuh lupa? Dewi Sartika ya, ada Dewi Sartika, kemudian dari Aceh ada Cut Nyadin, juga mungkin sebelumnya emansipasi itu sudah ada sejak zaman Rasulullah ya. Bahkan siapa pelopornya emansipasi wanita adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana kita sudah mengetahui waktu zaman dulu, zaman jahiliyah, wanita itu tidak ada sama sekali harganya gitu. Sehingga apabila ada seorang ibu melahirkan anak perempuan langsung dibunuh oleh bapaknya. Itu zalim ya, subhanallah itu ya. Kemudian pokoknya semua yang namanya perempuan itu tidak ada harganya sama sekali. Tapi dengan adanya lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka perempuan itu diangkat derajatnya oleh Rasulullah, dimuliakan sehingga menjadi seorang ibu. Kemudian bahkan ada kelebihan ya dari laki-laki itu sendiri yang kodratnya, fitrahnya tidak dimiliki oleh laki-laki. Gitu. Sebagai pelengkap. Sebagai ya contohnya menyusui gitu ya, kemudian melahirkan kan, kemudian mendidik anaknya juga itu nggak sama seperti dengan pendidikan seorang bapak gitu ya. Kalau perempuan itu mungkin itu kelebihan dari laki-laki ya untuk perempuan gitu, yang tidak diberikan kepada laki-laki. Itu diantaranya dari emansipasi dari sejak Rasulullah SAW dilahirkan dan tentunya menjadi Rasul ya. Kemudian mungkin ada banyak di sini tentang bertanya ya masalah emansipasi. Sebetulnya apa sih emansipasi itu kan gitu ya? Sebatas apa emansipasi itu? Cobi kumaha teh ela naon cing. Mangga cobi menurut teh ela gimana? Apa Bu? Persamaan ya, persamaan gender ya. Gender. Jadi emansipasi itu adalah istilah yang digunakan untuk perjuangan hak-hak wanita ya, atau persamaan derajat wanita di hadapan laki-laki dalam konteks sosial kemasyarakatan. Emansipasi itu mungkin dalam arti persamaan aja gitu ya. Nu tadi henteu sami jadi sami gitu ya. Nu tadinya perempuan itu kok lebih rendah daripada laki-laki gitu, segalanya sampai harus manut gitu. Tapi dia tidak apa-apa gitu, tidak punya apa-apa gitu, tidak punya kelebihan apa-apa. Sampai sekarang perempuan itu menjadi sama derajatnya dengan laki-laki. Jadi menurut Islam itu boleh-boleh saja emansipasi itu, tetapi mungkin ada konteks tersendiri. Apa di antaranya? Wanita dan perempuan itu sama derajatnya, tapi dalam porsi masing-masing, punya fungsi ya dan kewajiban masing-masing, memiliki peran dan fungsinya masing-masing di dalam kehidupannya gitu. Nah, sekarang apa sih sebetulnya peranan wanita gitu ya? Setelah kita mengetahui emansipasi itu sendiri, bagaimana peranan wanita menurut Islam gitu kan? Yang pertama, supaya perempuan itu tidak dikatakan kecil atau rendah ya, kita harus memiliki ilmu, alimah. Apa itu alimah? Yaitu memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi. Di dalam Islam tidak ada istilah istilahnya diskriminasi atau ya lah awewe mah tos we cicing di imah we ka dapur gitunya, di kamar ka dapur gitu.
Tidak ada di dalam Islam itu. Justru perempuan itu harus maju, harus memiliki ilmu yang banyak. Tapi bukan berarti untuk istilahnya menguasai laki-laki, bukan. Tapi justru untuk menyamakan gitu ya. Apa alimah itu? Dengan adanya ilmu, pengetahuan yang dimiliki oleh perempuan itu sendiri, maka dia tahu nanti kewajibannya sebagai seorang perempuan, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu. Kewajiban dan haknya atau kewajiban dan haknya seorang perempuan itu akan diketahui oleh seorang perempuan kalau dia memiliki ilmu. Dan ilmu yang utama itu ilmu agama. Terutama ilmu agama. Kenapa? Karena di situ diatur ilmu agama itu subhanallah akan secara fleksibel ya, kemudian universal ya. Jadi semuanya dengan ilmu agama akan mencakup masalah-masalah yang maupun ya masalah akhirat, masalah dunia gitu ya, sama dengan ilmu agama insya Allah. Kemudian apa peranan yang lain ya? Peranan yang lain sebagai seorang perempuan adalah kita harus menjadi orang yang ahli ibadah, ya, abidah. Abidah di sini perempuan itu dengan laki-laki sama, ya, diharuskan sholat, diharuskan puasa dan sebagainya ya. Itu kewajibannya itu sama saja, semua laki-laki dengan perempuan. Tidak seperti ini contohnya, laki-laki sholatnya hanya asarnya 2 rakaat saja, 4 rakaat, perempuan mah 2 rakaat, karunya nggak begitu. Atau dititipkanlah ke laki-laki pang sholatkeun awewe mah dengan goler. Tidak bisa begitu. Tetap perempuan juga harus beribadah sama dengan laki-laki itu sendiri. Ibadah haji juga sama, wajib ibadah haji, ya, terutama sama dalam berpuasa ya. Berpuasa. Gimana tuh teh? Masya Allah. Yang ada hubungannya dengan Ramadan mungkin. Iya, nah iya. Nanti mungkin akan dibahas. Oh iya. Dalam ibadah diantaranya ibadah puasa ya, seorang perempuan itu seperti apa mungkin ya. Kemudian yang ketiga, peran sebagai seorang wanita itu adalah sebagai zuhud ya, atau zahidah. Apa itu zahidah? Ini zahidah ini kadang-kadang untuk kita mah belum bisa ya, belum mampu gitu untuk menjadi seorang zahidah. Zahidah utama itu adalah Siti Rabi'atul Adawiyah ya, Masya Allah. yang Masya Allah tertarik dengan dunia, mencintai Allah itu benar-benar gitu ya, benar-benar mencintai Allah itu dengan derajat yang sangat tinggi sehingga dia tidak ingat keduniaan gitu. Walaupun dia hidupnya di dunia, tapi dia tidak mendunia gitu, tidak hubud dunia gitu. Dia hubul akhirat, selalu beribadah kepada Allah dan mengenyampingkan gitu ya masalah keduniaan. Sehingga sampai beliau meninggal juga kan nggak menikah ya, saking terus ibadah gitu. Tapi ya kalau menurut kita juga masalahnya gitu ya. Walaupun kita menikah ya tetap justru mudah-mudahan jadi ibadah juga ya. Iya, menikah karena ibadah. Karena niatkan ibadah ya dalam rangka ibadah. Ya, karena untuk menjadi zuhud itu, apa itu zuhud ya? Zuhud itu lebih mementingkan akhirat daripada keduniaan. Jadi lamun dinaungan eta ibadah we gitu. Tidak ini. Sanes-sanes tidak mementingkan dunia, tidak pakai baju gitu, buligir, sanes gitu ya. Tapi dalam keadaan beliau itu benar-benar ya seperti Siti Rabi'atul Adawiyah benar-benar mencintai Allah teh dengan tidak berdunia gitu ya. Ya sampai-sampai kan kita sudah tahu ya ceritanya ya, kisahnya di depan sejadahnya Rabi'atul Adawiyah itu sedang sholat, datanglah cobaan ya, musibah ujian gitu ya mungkin ya, dengan adanya ular itu. Dia tetap aja sholat, nggak takut gitu ya. Itu saking cintanya kepada Allah. Cuman ya mudah-mudahan kita juga menjadi zahidah juga ya, zuhud dengan sesuai dengan kemampuan kita. Betul. Dan kita niatkan ibadah gitu. Ngadamel kue, niatkan ibadah kalau lebaran sanes hubud dunya nya. Ngagaleuh acuk, sanes hubud dunya ada hoyong painten aya ngambreng-breng gitu encin teh lebaran teh gitu. Saking senangnya kan istilahnya
kebahagiaan itu ya, setelah kita Ramadan itu bahagia sekali. Idul Fitri tidak, nah, itu mungkin mudah-mudahan tidak termasuk hubud dunia. Ya. Kemudian yang keempat ya, keempat itu adalah istilahnya murabbi ya, sebagai pendidik. Jadi kita ini adalah da'iyah ya? Belum ke ini. Da'iyah ya. Murabbi itu nanti. Da'iyah itu adalah sebagai pendakwah ya. Jadi ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah gitu. Dakwahlah kamu semua gitu dengan kebaikan, dengan penuh kasih sayang, dengan bisa bermujadalah gitu ya. Maksudnya bermujadalah di sini dialog atau diskusi gitu ya, dengan baik. Ya, bil hasanah itu dengan baik, dengan senang, penuh senang dan baik. Jangan sampai istilahnya bermusuhan gitu ya dengan adanya mujadalah tadi. Nah, ini untuk perempuan, subhanallah. Justru di sini ya letaknya. Perempuan itu banyak sekali yang menjadi pendai-pendai ya, da'iyah mubalighah gitu. Bahkan memiliki majlis taklim sendiri gitu. Dari majlis ke majlis taklim yang lainnya seperti ini, subhanallah. Umi kita ya Ustazah Hajah Titin sampai punya puluhan majlis taklim. Teh Ela, alhamdulillah. Beliau itu walaupun sudah sepuh ya, tapi masya Allah semangatnya tinggi. Menjadi PUI juga dia sebagai pengurus majlis taklim di rumahnya, pengurus anak yatim, dan juga beliau sebagai mubalighah di berbagai majlis taklim atau pengajar juga. Subhanallah ya. Kemudian alhamdulillah itu juga salah satu program kami dari PUI untuk mengembangkan dakwah di bidang dakwah ini, yaitu kunjungan ke majlis taklim, mendata majlis taklim yang ada di Cianjur ini. Itu diantaranya. Jadi perempuan itu dalam masalah dakwah nomor wahid. Teh Ela-nya justru yang nanti nyarios gitu. Jadi punya majlis taklim sendiri ya. Sudah alhamdulillah ada modal ya. Bicara, ya. Ditambah ilmunya. Kemudian apa tadi murabbi ya? Iya. Oh, da'iyah tadi ya? Da'iyah, kemudian murabiyah, teladan atau pendidik. Jadi perempuan itu, peranan wanita di dalam masalah menurut Islam ini diantaranya sebagai pendidik. Tentu saja pendidik ini subhanallah ya. Kenapa? Karena ada dikatakan ya, al-ummu madrasatul ula. Seorang ibu adalah salah satu madrasah, pendidik yang pertama. Ketika anak itu dilahirkan sampai besar itu siapa yang mendidik? Dan bukan bapaknya ngajanan bungkul gitu nya. Kadang-kadang diteang heula pangazankeun heula aya nu kitu teh belegug tanya tah. Bapak teh nu kitu teh. Justru harus yang bagus mah ya melihat bagaimana nanti bersih tegangnya gitu ya. Seorang istri melahirkan gitu. Jadi harus melihat langsung gitu. Nya atau minimal mangazankeun gitu. Kadang-kadang susah ya melihat. Kalau laki-laki ya rupa-rupa ya masing-masing gitu. Nah ini seorang ibu madrasatul ula. Sebelum kita melangkah untuk menyekolahkan anak-anak kita ke SD atau TK, ke SD dan sebagainya, kita dulu yang melahirkan dan juga yang mendidik. Mendidiknya apa? Ya harus sesuai dengan agama kita, agama Islam. Kan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang dilahirkan itu adalah dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Suci apa? Suci beragama. Agama apa? Agama Islam. Ya. Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Tapi tergantung kesananya itu kumaha bapakna. Bade dika Yahudikeun, bade dika Nasronikeun, bade dika Majusikeun. Itu tergantung orang tuanya. Sehingga kita harus yakin ya bahwa setiap manusia yang lahir di muka bumi ini adalah semuanya dalam keadaan fitrah suci, yaitu beragama Islam. Beriman kepada Allah. Jadi orang teh ulah minder ku Islam, ulahnya justru kita harus semangat, harus yakin, harus percaya diri gitu ya tentang keislaman kita. Dan anak itu
mengenal Allah itu harusnya dari rumah ya. Betul. Pertama kali diajarkan kepada anak itu mengenal Allah terutama itu. Iya, mengenal Allah, mengenal Rasulnya, kemudian mengenal ibu bapaknya juga, kemudian mengenal yang lainnya, seperti kalimat-kalimat thayyibah, ya, itu harus diajarkan. Seperti ngeyong-ngeyong, kesolawat, ya. Cing cangkeling manuk cingkleng cindatan, ulah gitu pangintennya, salatullah salamullah, kan gitu ya, itu atau lagu-lagu ayeuna kan sallallahu gitu ya ala Muhammad, kekeluhan wiosnya. Nah, yang penting kita mengajarkan anak tersebut dari dini hari. Juga boleh kita mendidik anak itu sendiri, seperti mohon Kak Umi tadi ya, mungkin nanti akan bertanya ya tentang itu, maksudnya pendidikan anak ya seperti apa. Itu ada apa tentang bagaimana mendidik anak dari sejak dini ya, dari sejak anak itu. Contohnya dengan mendengarkan ayat suci Al-Quran melalui murotal. Sejak dalam kandungan bisa, itu bagus ya. Atau ya waktu sejak lahir juga boleh. Atau sekali-kali hiburan, sholawat gitu. Jadi entong waka lagu Lesti, ulah waka ada nggak ngerti anak mahnya. Ya sebetulnya nggak ngerti, cuman kadang suka beda. Seperti cucu saya ya. Cucu saya kalau titip gitu kan, ibunya titip ngantuk mungkin ya karena semalaman, ya udah diperdengarkan aja apa sholawat gitu, dia kan cilek kayak dengerin gitu ya. Terus merotal juga gitu, ngantuk kekeluhan abdi tilawah teu bisi reuwaseun itu. Suaranya power. Kedengaran kemana-mana ya. Nah kemudian sebagai da'iyah tadi sudah ya, da'iyah ya, sebagai pemberi dakwah. Yang terakhir sebagai khodimah ya. Khodimah itu artinya pelayan. Maaf, pelayan di sini bukan kita terfokus ya ke pelayan pembantu gitu ya, atau pelayan ke OB atau apa, tidak. Tapi di sini pelayan di sini ya menurut Islam itu adalah sesuatu yang berserah ya, menyerahkan kita kepada seseorang dengan karena ikhlas, karena Allah, karena cinta gitu ya, karena cintanya gitu, karena bukan karena butuh ya, butuh duit, bukan ya, tapi karena cintanya kita, mahabbahnya kepada suami kita gitu, kepada anak-anak kita gitu, juga di rumah. Nah, itu mungkin itu adalah sebagai salah satu peran wanita, terutama kita sebagai seorang ibu ya. Gitu Pak Ginten ya. Pelayan suami ya seperti itu. Apalagi di bulan Ramadan nanti. Kewajiban juga, dan itu adalah ibadah ya. Ibadah, ibadah gitu. Ya. Nah itu nyambung Umi. Ya mangga. Jadi nah sekarang bagaimana nih peranan wanita kita sebagai ibu, bukan sebagai, mungkin kalau misalnya masih belum menikah sebagai anak gitu ya, tapi khusus kepada kita sebagai ibu yang memiliki peran yang begitu banyak gitu ya. Tadi Masya Allah ya, di sini terutama nih sebagai daiyah, sebagai murabi ya, sebagai khadimah gitu. Nah di bulan Ramadan ini kadang-kadang kan kita ada jenuhnya ya Mi ya. Ada jenuhnya, aduh pengen ngapain gitu ya, bosan perasaan, apalagi ketika masak iya deh, bawang deh gitu ya. Jadi ada bumbu yang lain kah gitu ya. Nah contohnya seperti itu, kita kadang ada jenuh, kadang iman itu kan naik dan turun gitu ya. Nah ini bagaimana nih kaitannya dengan bulan Ramadan ini, kira-kira yang bisa dimanfaatkan oleh para wanita ini seperti apa nih Mi? Mungkin dari segi aktivitasnya atau bagaimana menurut Umi itu di bulan Ramadan ini? Jadi memang seperti itu, wanita itu mau tidak mau kita harus menerima ya sebagai khodimah tadi ya. Sudah fitrahnya dari Allah ya, sudah fitrah, sudah ya istilahnya kewajibannya sebagai seorang istri tentunya. Sekarang sebagai kewajiban kita sebagai seorang istri seperti apa? Ya harus patuh pada suami ya. Kemudian dalam setiap hari keseharian itu siapa lagi kalau bukan kita gitu ya, yang mengerjakan hal tersebut, walaupun itu merasa jenuh gitu. Ada memang kejenuhan yang mungkin kalau secara secara hiburan gitu ya,
bisa saja mungkin kalau kita punya uang, umpamanya ada kelebihan uang, bisa kemana gitu ya, pergi ke rumah makan, refreshing gitu, ke warteg, boleh kan? Warteg atau rumah makan yang murah meriah sehah gitu ya, yang terjang boleh, atau makan di luar boleh, di luar tuh di depan rumah mungkin di depan rumah ada balong, tinggal ngalah lauk, berenang bakar-bakar gitu. Itu ya kerjaan juga kan, pada akhirnya mah kita juga yang buat. Jadi bisa saja, cuman bukan hal yang harus dilakukan terlalu sering gitu ya, karena sesuaikan dengan kemampuan kita. Tapi saya kira ya insya Allah tidak ada kejenuhan, apalagi kalau ada rasa kecintaan yang penuh kan, ada istilah dapur cinta gitu ya. Bumbu cinta, bumbu cinta dan judulnya cinta. cinta, gitu duka kumaha cinta itu seperti apa ya sebetulnya gitu. Cuman ya ada rasa aja, insya Allah ada rasa gitu. Seorang ibu itu pasti, apalagi kalau anaknya pengen apa kan gitu. Duh, budak anak kita puasa nih, bahkan sampai maghrib, aduh kan kita cinta ya, sayang sekali sama dia. Apa ya makanannya yang dia suka gitu. Neng hoyong naon kan gitu, hoyong naon emam teh hoyong jeung hayam atupan ngudag-ngudag hayam heula gitu meureunannya. Mangga pilih bade ngudag-ngudag hayam Umi Haji Titin gitu. Terus di naon dipencit, terus dipasak penuh dengan cinta kepada anak, kepada suami kita gitu. Terus anaknya makannya nanti ayamnya apanya gitu. Saya mah pengen sayapnya, akan separbut gitu dengan abi karas ku abi gitu. hoyong itu. Jadi seorang ibu itu memang harus seperti itu. Jadi udah kewajiban kita. Apa didasari dengan alimah tadi, dengan ilmu. Ilmu supaya tata cara memberikan sesuatu kepada melayani suami anak itu dengan ilmu tadi. Dengan mengetahui ilmu tadi, insya Allah kita akan melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Mungkin untuk ini Pak, di bulan Ramadan itu mungkin kesempatan untuk meningkatkan ruhiyah kita, karena kecintaan itu mungkin semua dilakukan atas dasar kecintaan kepada yang maha cinta mungkin ya Umi ya. Cinta kepada Allah terlebih dahulu, karena kita juga tidak mungkin kita melakukan sesuatu itu kalau misalnya cintanya bukan karena Allah, mungkin tidak akan kekal gitu ya. Tapi kalau karena cinta, meskipun jenuh tadi, kemudian kita cinta kepada Allah, kita melakukannya itu karena dalam rangka ilallah gitu ya. Hanya karena Allah, lillah gitu ya. Dalam rangka menjalankan ketaatan kita kepada Allah, menjalankan ketaatan kita kepada suami, dalam rangka menjalankan ketaatan kita kepada Allah. Mungkin itu ya Umi ya. Betul. Nah ini kalau misalnya di bulan Ramadan ini biasanya Umi ngapain aja sih Umi? Aduh, Umi luar biasa gitu ya. Nanyanya jangan sama saya mah udah tua, Masya Allah. Kan kalau dibulak-balik usia itu malah lebih besar ya. Umi aktivitas di bulan Ramadan mungkin lebih banyak tilawah Al-Quran. Iya, alhamdulillah. Berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi gitu karena saya mengingat bahwa di bulan Ramadan ini adalah merupakan keutamaannya dilipat gandanya, dilipat gandakannya amal-amalan kita. Sholat fardu sama dengan sholat kita di haram, Masjidil Haram, Haramain ya, maupun di Madinah. Itu sama nilainya. Sholat rawatib, qobliyah ba'diyah sama nilainya dengan sholat fardu gitu. Kemudian apalagi membaca Quran kan, satu huruf saja sudah 10 kebaikan, apalagi di bulan Ramadan itu berapa puluh kebaikan, bahkan beribu kebaikan. Makanya memang ya bukan saya saja mungkin ya, kita mengajak kepada terutama ya teman-teman kita ya di PUI juga ada tadarus ya, tadarus Quran walaupun online gitu, hanya laporan-laporan saja. Itu kumaha benar-benar teh ngajina benar, awas itu yang ngebohong ya kan gitu ya di bulan Ramadan. Jadi di PUI juga ada istilah istilahnya sama-sama membaca Al-Quran, dilaporkan, kemudian dihitung satu hataman gitu ya.
Jadi umpamanya saya nomor 1, yang lainnya sampai 30, terus lapor semua, kemudian doa khatam. Jadi insya Allah di dalam bulan Ramadan ini mungkin akan 10 khataman ya, gitu. Ini sudah keempat khataman, Bu. Ya Allah. Sudah keempat khataman ini, alhamdulillah. Nah itu jadi ada ghirah tersendiri, ada kesemangat tersendiri dalam Ramadan ini. Jadi naonnya, aduh ya Ramadan ya gitu kan, barang siapa yang bahagia kan yang bahagia mendapatkan Ramadan, maka harrama jasadahu ala niron, kan diharamkan masuk neraka gitu kan. Kuku bungahna wungkul, apalagi kita dengan penjabarannya, yaitu dengan mengamalkan ibadah dalam bulan Ramadan, terutama membaca Quran kan. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran karena nanti di yaumul qiyamah Al-Quran itu akan datang kepada kita, sesuatu yang sangat indah. Lamun pamegat mah ganteng gitu ya, yang indah menghampiri kita dan membawa kita membimbing kita ke surga. Di ashabih, akan memberikan syafaat kepada kita. Nanti di yaumil jaza, yaumil mahsyar mungkin ya, yaumil mahsyar akan membawa kita ke surga. Jadi ketertarikan seperti itulah kita menjadi semangat untuk membaca Al-Quran, insya Allah di dalam bulan Ramadan ini. Ya, alhamdulillah ya, karena Ramadan ini juga Syahrul Quran. Syahrul Quran, kemudian kan dimaksimalkan ya, keutamaan Syahrul Ramadan di sini kan unzila fihil Quran. Yang pertama adalah di bulan Ramadan ini adalah nuzulul Quran kan, dengan diturunkannya ayat Al-Quran. Kemudian apalagi dengan adanya Lailatul Qadar. Jadi malam Lailatul Qadar terdapat di bulan Ramadan. Iya, pahalanya jadi, lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan berapa tahun tuh? 83, 85 tahun mungkin ya. Masya Allah. Ya alhamdulillah, subhanallah, pemaparannya bikin semangat kita ya Bu Ibu ya. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan bulan Ramadan itu, terutama ini sudah pertengahan. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan ya, karena kita tidak tahu apakah kita bisa sampai akhir Ramadan gitu ya. Dan kita niatkan mulai dari sekarang, terutama ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran mungkin ya Umi ya. Jadi kita niatkan, ya Allah saya ingin khatam berapa kali, harus ada rencana ya, ingin khatam berapa kali ya. Walaupun kita tidak tahu kan usia kita ya, apakah kita sampai nanti sampai akhir Ramadan, tapi kita berharap kepada Allah kita disampaikan kepada sampai akhir Ramadan dan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar itu yang Allahumma barik hanya lana Allah ya fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna syahrul Ramadan. Subhanallah, alhamdulillah. Baik Umi, aduh Masya Allah, pasti ini ibu-ibu udah nggak sabar nih, ada yang mau bertanya ya Bu ya. Coba dari siapa saja yang mau bertanya? Dari Bu LP, dari PII ya. Maka silahkan langsung aja. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali, luar biasa Umiku, subhanallah, luar biasa banget. Terinspirasi karena kita yang berada di sini itu betul-betul perempuan-perempuan yang hebat ya, yang luar biasa. Karena mungkin yang mengatakan hebat itu bukan hanya perempuannya, tapi di belakang kita laki-laki itu butuh kita semua. Betul. Saya yakin itu dan emang luar biasa banget gitu. Hanya ada 2 kata buat perempuan yang ada di sini sekarang, kita luar biasa banget. Salah satu yang membuat kita nantinya itu akan menjadi penghuni surga, salah satu diantaranya adalah ketaatan kita kepada suami. Betul, ridho kita, diridhoi kita itu oleh suami. Nah, tapi mohon maaf ada sedikit permasalahan, karena kebetulan kalau istri itu yang banyak di luar pasti agak berbeda ya, karena mungkin mereka istilahnya kalau banyak di luar itu pasti rada pageduk gitu ya Bu ya. Dan salah satunya adalah ini tentang mencari nafkah. Kebetulan fenomena sekarang ini khususnya di dunia perempuan itu ada yang merasa dirinya itu apa sih namanya strong gitu ya, bisa menghasilkan uang,
nafkahnya bahkan lebih besar gitu daripada suaminya. Bahkan mungkin mohon maaf ada yang bahkan mungkin sengaja istrinya itu dipekerjakan sementara dia sendiri tidak melakukan pekerjaan atau melakukan kewajibannya untuk mencari nafkah itu sendiri. Nah, pertanyaannya hanya satu, Umiku, apakah kedudukan suami tersebut sebagai pemimpinnya itu bisa berubah atau tidak terkait dengan ayat Al-Quran yang dikatakan, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Itu saja barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebaiknya kita langsung jawab saja ya Umi ya, Masya Allah. Memang fenomena terjadi seperti ini ya. Jadi faktor ekonomi ya banyak sekali terjadi perceraian. Dan ini bagaimana nih Umi sikapnya? Jadi merasa lebih strong dari laki-laki gitu. Padahal kan tetap ya ketaatan itu mutlak harus kepada suami gitu. Tapi bagaimana sikap suami juga kadang-kadang tidak sebagai qawwam gitu. Nah itu bagaimana Umi? Kembali ke alimah, ke alimah justru perempuan sudah merasa dirinya lebih tinggi dari laki-laki itu sudah salah gitu. Dia nggak tahu atau nggak merasa, sudah nggak sampai hati dia itu untuk memberikan atau melayani suami itu gitu. Kalau seandainya perempuan itu, wanita itu sudah benar-benar soleh ya, solihah gitu, mau setinggi berapapun uangnya atau honornya atau gajinya dari laki-laki, tetap dia akan solihah, dia tetap akan patuh, akan taat gitu. Tapi tetap insya Allah kalau seandainya kita mengetahui posisi kita, porsi kita masing-masing, siapa saya? Saya adalah seorang istri. Seorang istri seperti apa menurut Islam? Tetap harus patuh dan taat. Cek paribasana kewajiban awewe ada ukur di kamar wungkul pan gitu meren mengikuti taat kepada suami, minta izin suami ketika keluar, kemudian menjaga nama baik suami. Kan sakitu kewajiban pamajikan mah lain neangan duit sebetulnya gitu. Tapi karena kita kan sekarang ya seperti itu, karena kita berilmu akhirnya dituntut dengan ada ilmu itu sendiri. Kita kan terutama jadi guru ya memang yang aman itu jadi guru ya, nggak jadi pegawai apa gitu sampai dari pagi sampai sore sampai malam baru datang tidur suami diantap ya, itu udah nggak bener ya, nggak kondusif. Justru yang kondusif itu sebagai guru gitu ya, karena sama-sama pendidik kan, dari seorang perempuan harus mendidik anaknya juga, mungkin bisa saja mendidik yang lainnya gitu. Jadi kembali ke tanggung jawab. Kang Alimah tadi harus berilmu, dia tahu posisi dia seperti siapa, seperti apa. Seorang istri itu harus benar-benar taat kepada suami, sanajan suami orang dihanapan orang gitu. Tetap apa di sini ada menghargai gitu. Ada menghargai dan menghormati suami kita. Karena suami kita juga punya hati kan. Subhanallah, dia akan senang kalau sumping bapak, Waalaikumsalam. Walaupun kita nih lebih gak gara-gara lebih tinggi gajinya, Waalaikumsalam. Kemana wae? Nang duit tak? Gitu umpamanya ya. Masya Allah. Ini abong kena gitu. Jadi dia mengundang kan, mengundang amarah. Inyalah abong kena. Akhirnya gitu kan. Akhirnya abong kena didinya mah gitu. Parase ya. Kedengaranku anak-anak. Kan kalau begini, Waalaikumsalam hore gitu kan. Alhamdulillah salim gua mah. Kasih air kan, mau makan atau makan dulu dan sebagainya. Mau minumnya langsung dikasih, walaupun saya ini adalah seorang yang lebih dari dia, dan dia akan lebih menghormati, dan dia akan lebih menghargai kita dan lebih menyayangi kita, karena keutuhan rumah tangga itu terletak di istri, di awewe. Semuanya akan beres rumah tangga kalau perempuannya beres, kalau perempuannya solihah, insya Allah begini. Karena laki-laki itu kadang kalah oleh kita, ya, dari segi ibadahnya, dari segi tanggung jawabnya sebagai istri, suami dan sebagainya akan kalah gitu. Karena kita ini seorang ibu tentunya, ya, seorang ibu yang harus mendidik anaknya pula,
bapaknya mah tahu-tahu pulang dari kantor tidur dan sebagainya, kadang kumain busum HP-nya karena HP barudak diarantep kan gitu ya istilahnya gitu. Jadi kembalinya ke situ ya Ibu Elvi, perempuan itu tergantung perempuannya itu sendiri. Kalau memang dia merasa tinggi kemudian dia sombong, dia nggak tahu dia sebagai apa, maka dia akan nantinya akan kacau rumah tangganya. Jadi ada istilah kesombongan gitu. Jadi laki-laki tuh minder lah atau apa gitu. Bisa saja minder. Akhirnya apa? Keluar rumah kan. Keluar rumah teh ya lalaki mah kamana mendi nya. Gang itu gang iya gitu tanya contohnya. Kenapa? Ya kita pertanyakan aja kepada diri kita. Muhasabah. Harus evaluasi diri, kenapa suami saya seperti itu? Oh barangkali ada di saya kesalahannya, bisa saja seperti itu. Itu mungkin ada yang dari Teh Ella tambahan mangga atau mangga. Ya mungkin ya betul ya. Jadi perempuan harus memiliki ilmu ya, terutama ilmu agama. Mungkin ya Umi ya. Jadi kalau misalnya seperti tadi Umi bilang, kalau misalnya istrinya itu menjalankan kewajibannya sebagaimana istri ya, jadi suami juga akan berpikir mungkin ya, oh suamiku salihah atau bagaimana. Tapi kalau istrinya marah-marah, jutek gitu ya, tentu tidak akan membuat suami betah dan tidak sulit berpikir gitu ya. Karena suami itu kan qawwam ya, sebetulnya harus mendidik istri dan anak-anak gitu ya. Tapi kalau misalnya melihat sikap istri yang lembut ya, walaupun dia dari segi penghasilannya tinggi, kemudian menjalankan sebagaimana peran sebagai istri yang sebenarnya dalam Islam, tentu akan membuat si suami itu lebih terbuka ya pikirannya. Wah, apa yang harus saya lakukan? Wah, saya malu dong gitu ya. Saya harus bertanggung jawab gitu ya. Jadi memang dari istri juga. Kalaupun misalnya sekarang banyak suami yang memperkerjakan, mengharapkan istri bekerja sementara dia leha-leha main HP gitu. Salah. Nah, itu ya. Nah, itu mungkin itu ujian dari istri. Istri harus banyak mendoakan gitu ya. Harus banyak mendoakan suami ya. Ya alhamdulillah. Kalau misalnya suami sudah sadar, diberikan hidayah taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya, insya Allah akan lebih harmonis lagi mungkin ya. Dan itu komunikasi kembali lagi memang istri ya, kalau misalnya ada suami kembali ke istri harus sabar, masya Allah. Harus sabar ya ketika suami begini begitu gitu ya Allah. Jadi sabarnya itu kita dengan doa kepada Allah mendoakan gitu ya. Ya seperti saya selalu mendoakan kepada suami, ya Allah berikanlah ketika suami pergi tuh ya melihat punggungnya saja gitu sudah, ya Allah berikanlah kemudahan buat suami hamba untuk memperoleh rezeki yang halal gitu ya. Kemudian kita doakan ya, Rabbana hablana min azwajina. Nah itu ya. Kemudian ya Allah pertemukan suami hamba dengan orang-orang yang jujur, orang-orang yang soleh, orang-orang yang mengajak suami hamba ke jalan surgamu gitu. Itu doa-doa seperti itu gitu ya. Nah itu mungkin ya pengalaman. Iya betul. Ya, betul jadi ya, betul. Jadi memang banyak ya zaman sekarang ini yang istrinya akhirnya yang bekerja, suami yang berleha-leha, main HP sendiri atau gimana, marah-marah ke kita. Jadi seolah-olah kita yang jadi kepala rumah tangga pada akhirnya. Nah itu harus ada ini juga, harus ada peringatan kepada suami kita, jangan diantep, jangan dibiarkan. Minimal kita diembutan, diperingati aja gitu. Pak ulah kitu atuh pan abdi teh gitu, istri kayak gitunya. Terus sok damel atuh kan gitu ya, sok damel atuh capek dan sebagainya. Dan kadang suka ada juga yang seperti ini ya, mungkin itu hasil kesepakatan juga ya. Kesepakatan antara suami istri. Kebetulan istrinya kerja, suaminya kebetulan nggak bisa kerja karena di PHK atau apa gitu ya. Jadi akhirnya diam di rumah. Akhirnya di sebaliknya gitu, pekerjaannya itu seperti nyuci piring, bikin nasi ya, atau ngayuan anak-anak gitu, ngurus anak, ngantar ke sekolah, itu jadi justru suaminya. Nah itu mungkin ada bahasa apa ya istilahnya, ada sesuatu ya, ada sesuatu, mungkin kesepakatan. Ya sok atulah
bapak encan bisa neangan duit ya, sok di dinya we atuh kerja kene barudak mah ku bapak. Nah, ada yang seperti itu ya. Ada lucu juga gitu ya. Tapi nggak apa-apa mungkin itu hasilnya muasyarah bil ma'ruf. Itu berdasarkan muasyarah bil ma'ruf itu. Jadi musyawarah dengan kebaikan gitu. Betul. Jadi mereka itu akhirnya sepakat. Akhirnya tidak terjadi apa-apa, tetap aja harmonis. Karena itu hasil dari kesepakatan musyawarah keluarga itu sendiri. Berarti intinya di komunikasi yang baik mungkin ini komunikatif ya. Komunikasi. Seorang suami harus komunikasi dengan istrinya, menghargainya, menghormatinya, dan juga anak-anaknya. Sekali-kali bagus ya, umpamanya sebulan sekali ngariung gitu nya. Kamu ngariungna di alam Sunda gitu ya, atau di saung apa itu namanya? Saung nikmat. Saung nikmat ya. Wah, itu menghabiskan modal ya. Anggaran. Ya mungkin Masya itu Panginten Neng Elvi. Ya, baik. Ya, alhamdulillah. Amin. Kita coba satu lagi pertanyaan ya, kita beri kesempatan kepada Ibu, silahkan. Mau Umi boleh? Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyikapi yang telah dipaparkan tadi, terutama mengenai pendidikan anak. Memang di dalam Al-Quran, surah yang tadi dibacakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Kita mudah-mudahan bisa menjaga diri kita dan keluarga kita. Kemudian ada hadis lagi, barang siapa orang tua mendidik anaknya sampai bisa beribadah kepada Allah dan akhlaknya baik, maka pahalanya itu akan dilimpahkan juga untuk orang tuanya. Tapi sebaliknya, orang tua yang tidak bisa mendidik anaknya sampai tidak bisa beribadah, tidak bisa membaca Al-Quran, tidak bisa mengaji, dan terutama saum, nah itu semua dosanya akan dilimpahkan kepada orang tuanya. Itu yang ngeri. Nah, sebabnya pada kesempatan ini banyak terjadi kalau begitu lahir diazankan. Kemudian waktu akikahnya juga kemudian terus dididik sesuai dengan kaidah-kaidah dan perintah dari Rasulullah SAW. Cuman setelahnya remaja, setelahnya banyak bergaul dengan orang-orang di luar, akhirnya mengaji tidak mau, sholat juga bolong-bolong, bahkan ada yang tidak saum. Ini ternyata ya kemarin ada acara Masjid Agung, itu ada jalan-jalan sebelumnya maghrib, ya waktu asar kayak itu ya, ada yang rokok bolak-balik, ya enggak malu gitu ya kayaknya. Nah, ini mungkin kita itu harus menjaganya terutama di luar rumah. Tapi kan kita kesulitan untuk menjaga di luar rumah. Betul. Nah, untuk itu mungkin nanti bagaimana caranya, sebab sekarang itu sudah merebak ya dengan adanya HP. HP itu memang ada manfaatnya, ada juga ya mafsadatnya. Manfaatnya itu pelajaran semua ada di dalam HP. Bahkan Al-Quran juga sekarang nggak usah bawa Al-Quran, itu ada di dalam HP. Cuman banyak juga madorotnya, yaitu melihat segala macam yang ditayangkan di dalam HP, yaitu YouTube yang ininya. Nah, ini menyikapinya bagaimana untuk kita itu terutama para perempuan, ibu-ibu. Saya juga kan alhamdulillah kalau dulu itu anak 8 itu keurus, alhamdulillah. Masya Allah. Dengan cucu baru 24. Nah, khawatir ke anak-anak cucu. Bagaimana ini zamannya aja, zaman sekarang itu sudah begini gitu ya. Cuman kita berdoa mudah-mudahan keturunan kita masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa beribadah, taat ibadah kepada Allah dan baik terhadap orang tua. Nah, untuk itu solusinya bagaimana? Ini kebanyakan pertama di dalam rumah baik. Nah, pergaulan di luar, nah itu dari ke bawah ke kacanakeun cek sepuh teh mah. Kemudian itu banyak kandelanya orang tua yang suka mengadu kepada ibu bagaimana supaya anak itu bisa
bisa dikurangi lah untuk melihat HP-nya. Nah, untuk itu mohon paparannya. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini subhanallah, ini pertanyaan memang berat ya. Cukup berat. Dan ya. memang HP itu tidak bisa dihindari ya Umi. Bahkan semakin berkembang, teknologi itu semakin berkembang dan kita tidak bisa betul. menghindari. Kadang Harus kita kalah ya. Kita iya. kalah dengan anak kita sendiri. Betul. Bertanya tentang HP itu ke anak saya juga. Ya Bang, iya kan kumaha gitu. Nah sikap kita bagaimana nih Umi menghadapi? Subhanallah ya, terima kasih kepada Umi. Saya hanya gimana ya, pendapat saya aja mungkin ya, mudah-mudahan ya ada manfaatnya juga, tapi tidak berarti saya percaya diri itu benar gitu ya. Ini hanya pendapat saya aja. Kembali kepada keluarga itu sendiri Umi, kita mendidik anak itu harus benar-benar terprogram. Target kita harus solihah seperti apa gitu. Kita sekolahkan anak itu ke nuansa Islam dari awal. Itu solusi ya. Dari abdi matos tegaduh putrana atas ieu deui nya incu nya. Dari incu itu jangankan orang lain, incu wae oge. Karena naon YouTube tutup we, tutup 2 tahun eta teh. Padahal tutup teh nya akhirna mah dikanaon dialihkeun kana naon solusina teh teu dina HP, dina TV, IndiHome. Aya naon we mesen IndiHome. Jadi nini jeung aki-aki teh narong keton kuda, sapi, mo pan kitu nya. Kumaha suara domba? Mbak cenah kitu. Sapi mbak kitu we. Warna-warni kitu nya. Lagu-lagu anak-anak. Jadi dikadinyakeun gitu henteu kana HP gitu ya. Nah itu usia 2 tahun Umi, Masya Allahnya. Nah ini yang pertama sekali justru orang tua yang harus menyikapinya itu. Harus disekolahkan anak itu di pesantren. Di pesantren ya, atau 2 kola, pesantren plus sekolah ya, atau suka ada IT gitu ya, Islam terpadu atau pondok pesantren, ada sekolahnya seperti di Abdi As-Sulaimaniyah, dan ada pondok pesantrennya khusus tahfiz, ada pokoknya khusus Al-Quran aja gitu. Alhamdulillah ya, dengan adanya seperti itu menurut pengalaman aja ya. Mungkin kalau dipesantrenkan itu dari anak boleh, dari SD juga banyak ya, dari SD bahkan putrana ieu Neng Hajah Line ya, dari SD-nya seperti Lulu, semuanya itu sampai sekarang subhanallah soleh sadayana, soleh anu perempuan lagi dipesantrenkan. Nah itu salah satu awal dari pendidikan terhadap anak itu supaya kedepannya itu ya menghadapi zaman yang sekarang seperti ini dari awal kita didik minimal ya. Kalau kita nggak bisa mendidiknya, kita sekolahkan di pesantren. Karena bagaimanapun juga ya kalau dididik oleh kita itu sulit, memang sulit. Terus kehalangan kukanya teh Umi. Kadang-kadang nya batur mah kitu ieu karunya ieu panggaleuhkeun pan kitu. Akhirna gitu. Nah itu solusi yang pertama ya adalah menyekolahkan anak itu harus ke sekolah Islami, pesantren. Minimal di sini ada Azhar ya. Jadi sampai sore gitu ya. Kemudian full day teh geningnya. Nah, terus pokoknya gimana lah disesuaikan dengan umurnya gitu. Kemana yaitu ke pesantren di antara. Insya Allah dengan ke pesantren suasana kepesantren itu insya Allah akan nyerap gitu ya. Walaupun sulit pada saat itu ternyerap, tapi engke pasti nyerap nanti engke gitu. Terus keluar tidinya gitu. Apa diantaranya ya seperti penggunaan HP. Ya contohnya ya anak saya sendiri ya. Ya alhamdulillah saya punya anak yatim ya gitu. Kemudian sekolahnya di pesantrennya dari 4 SD sudah dipesantrenkan karena suasana lingkungan daerah itu sendiri tidak mendukung gitu, tidak kondusif. Akhirnya dipesantrenkan. Sampai kan nggak boleh pegang HP. Jadi mama datang ya bawa HP gitu. Jadi pas datang ke sana tuh mana HP, langsung nyari HP. Langsung dan main game. Akhirnya bereng ya 10 orang dan orang tua. Itu cuma sejam. Ayo mama pulang, mana HP-nya gitu. Jadi cuma 1 jam dia hiburan gitu kali ya. Saking nggak bolehnya main HP. Kalau kita bayangkan di rumah, kalau seandainya sudah pulang ke rumah,
bagaimana itu pas dia akan megang HP terus setiap hari. Itu ya kendala kita sekarang ini, Masya Allah, yang kita laksanakan, yang kita hadapi ya terhadap anak itu sendiri. Kemudian yang kedua, kalau sudah besar, kita sendiri yang mencontohkan gitu. Jangan gini, kan kadang orang tua teh, "Hayo salat, ari orang tua megang HP" gitu ya. Tekan nyempeng HP wae atuh, ari dianya pegang HP. Jangan gitu. Jadi dari kita sendiri ya, ibda binafsik. Dari awal dari kita, mulai dari kita lah. Jadi kita nggak usah pegang HP. Anak juga mungkin akan merasa malu atau gimana ya. Itu minimal seperti itu. Kemudian beri waktu. Kalau bisa, kalau nurut anak itu sampai sore aja gitu. Umpamanya dari pagi, kan dari pagi sampai zuhur sekolah dia. Zuhur dia sampai sore dia pegang HP. Di sore sok cana ku orang tua. Ambil lagi sama kita biar dia ibadah. Itu trik sekarang untuk anak-anak yang di luar istilahnya pesantren, terus uih gitunya kabumina ke orang tua. Nah, boleh pegang HP tapi sampai sore gitu. Yang jelas dari di Asulaimaniyah di Abdi nggak pegang HP, cuman dikasih HP-nya itu malam minggu. Kenapa? Kasihan, memang dia perlu juga hiburan mungkin ya, dan supaya betah gitu. Kadang-kadang tidak betah di asrama itu karena tidak pegang HP gitu. Ada yang seperti itu. Jadi malam minggu dikasih, sok bagikan HP itu jam 10 malam atau jam 9 setelah dia setoran hafalan, kan hafalan Quran teh ya. Kalau tidak setoran hafalan jangan dikasih HP gitu. Jadi dia semangat, wah akan dapat jadi hafalan gitu. Terus sampai minggu sampai sore, minggu sore diambil lagi oleh pembimbing. Nah, apalagi sekarang ada istilah daring, Umi. Ku urang teu kengeng ku sakola kedah. Cobi. Ya, daring eta. Daring teh maksudnya dari jam 8 sampai jam 12 dikasih itu HP oleh kita, oleh pembimbing. Jam 12 diambil lagi karena daring gitu. Itulah jadi serba salah kita ini. Ujian memakai HP. Kan akhirnya otomatis mereka itu harus pegang HP. Jadi terutama tergantung kita sendiri. Ibda binafsik, didiklah anak kita sendiri dari kita. Jadi jangan kita mendidik tapi kita sendiri yang membangkang, yang istilahnya tidak mengikuti aturan gitu ya istilahnya. Itu mungkin. Kemudian yang ketiganya pengaruh ya. Pengaruh dari luar itu subhanallah lebih parah gitu. Pengaruh dari luar itu lebih bahaya dari keluarga sendiri. Banyak yang HP di luar dan sebagainya itu karena dari luar gitu. Memang sulit gitu zaman sekarang ini. Ya mungkin kita tinggal mengatur sendiri, anak-anak kita penuh kasih sayang, jangan tong disauran gitunya, tong dicarekan gitu. Kalau ngasih tahu itu penuh kasih sayang, Neng, sayang. Diterangkan bagaimana positif negatifnya dan sebagainya, tentunya dengan ajaran Islam itu sendiri. Kemudian tentunya terakhir dengan berdoa. Ya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya, jadikanlah kami dan keluarga kami ini, suami kami, kalau cek suami istri kami, kemudian wa dzurriyyatina, dan anak-anak kami qurrata a'yun, sebagai pelipur lara, sebagai penyejuk hati, ya, pelipur hati, penyenang hati. Qurrata a'yun itu waj'alna lil muttaqina imama, dan jadilah kami semua ini adalah ketakwaan itu adalah imam kami. Jadi jangan lupa doa dan salat hajat pangintennya. Naon hajati panina eta, terus langsung we, ya Allah anak-anak kami tuh yang sing soleh gitu we, sing soleh duikan ka nangis pan urang teh. Mudah-mudahan Allah mendengar dan mengijabah apa yang kita pinta. Gitu panginten Umi. Masya Allah, berat ya Bu ya. Tapi Umi ada kaitannya juga dengan peran kita, mungkinnya peran Umi di WPUI ya, Persatuan Umat Islam, kemudian PII Pemuda Islam Indonesia, dan juga kami di sini ya sebagai RKI ya, BPKK yang ada program RKI itu mungkin kita ini berperan sebagai pengemban dakwah ya, sebagai pengemban dakwah. Kita sebagai daiyah di sini
Ya, itu peran kita juga bagaimana kita memberikan solusi kepada masyarakat mungkin Umi ya. Kita dakwah, kita mengajak kepada para orang tua. Kebetulan alhamdulillah di RKI ini ya ada programnya, program parenting ya, bagaimana kita mengatur pola asuh anak, kemudian komunikasi yang tadi seperti Umi bilang ya, komunikasi yang baik dengan kasih sayang ya. Jadi harus ada kekompakan antara suami dan istri gitu. Jadi bagaimana caranya menghadapi memberikan solusi kepada anak yang misalnya kecanduan HP gitu ya. Kemudian ya memang harus diberi aturan ya, ya. Aturan. Jadi diberi pemahaman ini HP tuh begini. Kemudian kalau misalnya kamu tidak memanfaatkannya dengan baik, kamu akan seperti ini. Kan banyak contohnya yang main game sampai dia tuh sampai kejang terus aja dia, padahal tidak kondisinya tidak memegang HP, tapi terus aja tangannya begini. Terus anak yang main TikTokan, keranjingan TikTokan. Jadi dia tidak sedang ngobrol pun tiba-tiba dengan gerakan TikTok seperti apa. Jadi kan efeknya bisa kita lihat pemahaman kepada anak-anak seperti itu. Nah kemudian ya tadi ya Umi betul, kita harus menjadi teladan. Jadi mungkin kita aturan untuk semua di keluarga Umi ya. Jadi misalnya pokoknya dari jam maghrib tidak boleh ada yang memegang HP. Mungkin itu ya gitu ya. Betul. Jadi pokoknya ada waktu kebersamaan dengan keluarga misalnya sampai jam 8 misalnya sampai jam 8. Nah itu ada seperti tadi ada apa sih, halakoh keluarga gitu ya. Pengajian keluarga gitu ya. Nah seperti itu. Nah itu juga mungkin ada salah satu Umi yang saya ini ya, mungkin salah satu solusi itu mungkin mengalihkan atau menyibukkan anak-anak dengan pengembangan potensi anak mungkin ya. Kalau misalnya anaknya dia suka karate, kursuskan karate. Ya, kalau dia suka apa sih namanya? Voli gitu ya. Kalau dia ingin apa seperti Umi misalnya ingin menjadi Korea, ayo. Nah seperti itu ya. Jadi nah itu sudah jarang loh Umi. Jadi sekarang tuh ya untuk lembaga-lembaga yang mencetak Korea itu sudah jarang ya Umi ya. Sulit, nah, itu padahal Masya Allah gitu ya. Itu kan interaksi dengan Al-Quran luar biasa. Keberkahan yang akan kita peroleh gitunya Masya Allah. Nah itu ya. Mungkin ini sebagai kesimpulan tadi ya, dan kita ingat kembali bahwa kita sebagai wanita itu memiliki beberapa peran. Pertama yang aliman, yaitu yang berilmu, karena berilmu itu harus wajib. Karena segala sesuatu ketika ingin man aroda dunya fa'alaihi bil ilmin. Wa man aroda al-akhirata fa'alaihi bil ilmin. Wa man aroda bainahuma fa'alaihi bil ilmin ya. Kalau kita ingin mencapai kehidupan kebahagiaan dunia, maka berilmulah. Ketika kita ingin kebahagiaan akhirat, berilmulah. Ingin dua-duanya berilmulah. Jadi tetap ya, kita pun sebagai wanita itu harus memiliki ilmu, harus berilmu dan semangat menuntut ilmu ya. Kemudian kita juga sebagai abidah, sebagai ahli ibadah, karena kedekatan dengan Allah itu sangat mempengaruhi ya Umi ya. Mempengaruhi emosi kita, ketenangan kita gitu ya, dan sebagainya lah, mempengaruhi segala sesuatu kehidupan kita gitu. Kemudian sebagai zahidah kita zuhud ya, jangan sampai kita hubudun ya, karena itu akan menghalangi juga ya kepada ke ibadah gitu. Menghalangi ibadah. Kersolat lagi ingat kan akan dunia. Can lebaran, can meliun baju lebaran ya gitu ya. Dalam salat. Itu jadi pasrah aja kepada Allah. Kemudian sebagai daiyah, nah kita juga harus menegakkan itu sebagai kewajiban. Sebelum segala sesuatu kita adalah sebagai seorang dai ya Bu ya. Sebagai daiyah gitu. Jadi kita juga berkewajiban untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Karena dalam surat Al-Asr juga ya. Wa tawassaw bil haqqi. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian ya. Tapi kecuali orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Nah, kemudian kita juga berperan sebagai murabiyah, sebagai teladan yang baik, pendidik ya. Kemudian sebagai khadimah, melayani karena Allah. Kalau sudah melayani karena Allah pasti kasih sayang kita tumbuh ya, cinta dan kasih sayang kita. Sakinah mawaddah warahmah, keluarga menjadi harmonis insya Allah Umi. Masya Allah. Pertemuan kita kali ini luar biasa ya ibu-ibu. Alhamdulillah.
qadarullah, tidak ada kebetulan, karena ini adalah orang-orang yang hadir di sini itu sudah ketentuan Allah ya. Mudah-mudahan kita di sini semua senantiasa diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, ridho ya, dan setiap langkah kita dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah kita bertemu lagi ya di acara apa? Cerah hati, senang di hati. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan terima kasih kepada Umi Dede Rahmah ya, tapi sebelumnya penasaran nih, karena sebagai juara MTQ nasional ingin minum dulu rasanya, dong, minum yang mana? Aqua, ayo. Aqua kan di nyusul ya. Masya Allah. Mangga hoyong ngupingkeun ya, Aduh, setuju. jadi malu saya nih. Sepakat, mangga Umi. Jadul kan itu mah. Yes, Umi mangga dihaturanan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum kama kutiba Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته
wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa'anqalakum minha kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Masya Allah, luar biasa. Subhanallah, mudah-mudahan di Cianjur ini ada lagi generasi-generasi ya yang Amin. bisa melantunkan keindahan tilawah ini ya. Al-Quran itu bahasanya yang terindah Indah. dari yang maha indah. Apalagi maknanya ya. Tadi sudah Masya Allah. maknanya yang pertama adalah tentang bahwa diwajibkannya kita berpuasa. Berpuasa, betul. Sebagaimana Allah telah mewajibkan kepada sebelum-sebelum kita. Iya, betul. Berarti sebelum umat Nabi Muhammad ya betul, sudah diwajibkan puasa, cuman beda caranya mungkin ya. betul. Harinya atau berapa harinya gitu. Untuk apa? Supaya kita bertakwa. Nah, itu la'allakum tattaqun. Keduanya ya kita harus bersatu. Iya. Itu adalah maskot ya, maskot PUI itu, Iya, betul, surat itu. betul. Oh, iya. Makanya hafal Iya, gitu, iya. wajib hafal PUI Iya. juga. Wa'tasimu bihablillah, Bihablillahi itu harus jami'an. berpegang teguh kepada tali agama. Allah nggak boleh Bercerai-berai, bercerai-berai. wala tafarraqu. Iya. Masya Allah, subhanallah. Alhamdulillah kita sudah inilah ya perempuan itu adalah embun yang menyejukkan. Perempuan itu adalah api yang memadamkan api yang berkobar, air yang memadamkan api yang berkobar. Masya Allah ya, mudah-mudahan kita semua, keluarga kita dan keluarga yang pemirsa di rumah dan keluarga seluruh Indonesia ya, keluarga muslim yang sakinah mawaddah Amin, warahmah. Masya Allah. Amin, rabbal alamin. Baik, kita tutup saja untuk acara ini. Sekali lagi terima kasih, jazakillah khairan katsiran kepada Umi Dede. Semoga kita dipertemukan lagi Umi ya, siap. Ya, tapi maaf ya, saya tuh orangnya seperti ini gitu ya, karakter ya, sulit Iya, ya, nggak bisa jadi pendiam gitu saya itu. Jadi Alhamdulillah, nggak gimana apa-apa ya. gitu ya, ya maaf aja. Gak apa-apa, subhanallah ya. Ini Supaya saya seorang- nggak ngantuk. Iya, tidak ngantuk, betul. Memang jadi tidak ngantuk kitanya ya. Iya. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan sehat walafiat Amin. ya sekeluarga. Amin, ya Umi. Rabbal Dan Alamin. kepada ibu-ibu semua yang telah hadir di sini, semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada ibu-ibu semua ya, serta keluarga ibu-ibu semua dan pemirsa yang di rumah dimanapun Anda berada. Terima kasih telah mengikuti acara program kita kali ini, cerah hati, tenang di hati. Semoga kita dipertemukan Tenang di kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tema dan narasumber yang berbeda. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.